Berbicara mengenai organisasi pergerakan nasional, pada periode awal perkembangan ini maka muncul organisasi yang menjadi inspirasi atau tonggak lahirnya organisasi modern lainnya, yaitu adalah organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, organisasi ini bersifat non-politis dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Didirikan oleh seorang tokoh dari tamatan sekolah Stovia yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, pada tahun 1907 ketika ia mengunjungi alma maternya di Batavia, ia melontarkan sebuah gagasan bahwasanya mengajak para mahasiswa ini untuk segera mendirikan organisasi yang sekiranya organisasi tersebut dapat mengangkat derajat bangsa Indonesia. Nah, ternyata tanggapan tersebut mendapat respon yang positif ya oleh para mahasiswa Stovia pada saat itu, yaitu dari Dr. Sutomo dan rekannya yaitu Gunawan dan Suraji. Bersama ketiga rekannya tadi, maka Dr. Wahidin Sudirohusodo ini mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan dengan Budi Utomo, yang bertujuan yaitu untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan yang meliputi yaitu pengajaran, yang kedua dalam bidang pertanian, perdagangan dan peternakan, yang ketiga adalah dalam bidang teknik dan industri, dan yang terakhir adalah dalam bidang kebudayaan. Jika dilihat dari tujuannya tersebut, maka tentu saja Budi Utomo ini bukanlah organisasi yang bersifat politis ya. Jadi lebih menekankan pada organisasi yang bersifat membangun secara sosial dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Budi Utomo ini menyelenggarakan sebuah kongres pertama yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober tahun 1908. Dalam kongres tersebut disepakati bahwasanya lingkup kegiatan dari Budi Utomo ini hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura. Yang kedua adalah memilih Raden Tumenggung Tirtokusumo ini sebagai ketua. Ya, jadi Raden Tumenggung Tirtokusumo ini merupakan mantan Bupati Karanganyar. Yang ketiga adalah bahwasanya basis kegiatan dari Budi Utomo ini berpusat di wilayah Yogyakarta. Nah, itulah kesepakatan dari kongres pertama yang diselenggarakan Budi Utomo di wilayah Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah pada era kepemimpinan Raden Tirtokusumo ini, Budi Utomo ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Hari ini ditandai dengan banyak bergabungnya para priyayi dan kaum bangsawan serta dari kaum kolonial. Selanjutnya pada tahun 1912 Budi Utomo ini juga turut serta dalam membentuk yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang dinamakan dengan Dewan Volksraad. Nah, melalui dewan ini maka suara rakyat Indonesia ini dapat diaspirasikan melalui wakil-wakilnya. Jadi istilahnya Dewan Volksraad ini kalau sekarang itu mirip dengan atau sama dengan yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemunduran dari Budi Utomo ini juga terjadi pada tahun 1912 ya. Jadi pada saat itu muncul organisasi baru yang dinamakan dengan Organisasi Sarekat Islam. Nah, mengapa bisa mengalami kemunduran organisasi Budi Utomo tersebut? Dikarenakan pada organisasi Sarekat Islam ini lebih menyuarakan lantang mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga lebih banyak menarik simpati masyarakat untuk dapat bergabung dalam organisasi Sarekat Islam. Nah, itulah sekilas dari organisasi Budi Utomo. Nah, yang kedua adalah munculnya organisasi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam ini adalah sebuah organisasi yang bersifat ekonomis, demokratis, dan kooperatif terhadap kolonial Belanda, dan didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, yaitu seorang pedagang batik dari Laweyan, Surakarta. Nah, organisasi Sarekat Islam ini pada mulanya bernama SDI atau Sarekat Dagang Islam dengan berlandaskan dua asas ya. Jadi yang pertama adalah berlandaskan pada asas agama, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah berlandaskan pada ekonomi,
yaitu menghimpun para pedagang muslim pribumi untuk memperkuat dan memperkokoh persatuan supaya mampu bersaing dengan para pedagang asing seperti dari pedagang Tiongkok, terus ada lagi pedagang dari India, pedagang dari Arab, dan pedagang dari Belanda. Nah, pada tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tanggal 10 September 1912, atas usul dari Hos Cokro Aminoto, kata dagang pada organisasi SD ini mulai dihilangkan. Mengapa kata dagang tersebut dihilangkan? Yaitu dengan maksud supaya organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang perdagangan, tapi juga nantinya bisa merambah ke dalam bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebuah visi dari Sarekat Islam, ya. Nah, visi dari Sarekat Islam ini tercantum dalam sebuah akta notaris yang menyebutkan bahwa yang pertama, visi dari Sarekat Islam ini adalah memajukan dalam hal perdagangan. Yang kedua adalah membantu para anggotanya yang kesulitan dalam hal modal. Terus yang ketiga itu adalah memajukan agama Islam. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah memajukan rohani dan jasmani di kalangan pribumi. Nah, itulah visi dari Sarekat Islam. Sesuai dengan visi tersebut, maka pada tahun 1913 Sarekat Islam ini mengadakan sebuah kongres pertama yang diselenggarakan di kota Surabaya. Dalam kongres tersebut disepakati atau disetujui yang pertama, yaitu bahwasanya organisasi Sarekat Islam ini merupakan organisasi yang non politis. Dan yang kedua itu adalah memilih Hos Cokro Aminoto sebagai ketua Sarekat Islam dan menjadikan Surabaya itu sebagai basis dari kegiatan Sarekat Islam. Selanjutnya yang ketiga, bahwasanya Sarekat Islam ini bersifat kooperatif terhadap Belanda, artinya tidak menentang pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada era Hos Cokro Aminoto ini, organisasi SI ini berkembang sangat pesatnya. Bahkan organisasi SI ini juga memiliki beberapa cabang di berbagai kota, misalkan di Cirebon, ada lagi di Yogyakarta, dan ada lagi di Semarang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 1915 SI ini membuat sebuah organisasi induk, ya, dengan tujuan adalah untuk mengkoordinasi SI lokal di daerah cabang. Nah, organisasi induk ini dinamakan dengan Sentral Sarekat Islam atau SSI, yang pusatnya ada di kota Surabaya. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 sampai dengan 24 Juni tahun 1916, Sarekat Islam ini berhasil menggelar sebuah kongres nasional yang dihadiri oleh 80 SI lokal dan 360.000 anggota SI. Nah, kongres tersebut bertempat di Bandung dan mencapai sebuah kesepakatan yang dinamakan nasional. Artinya adalah SI ini perlu untuk menyatukan semua suku bangsa untuk dapat mencapai satu tujuan bersama, yaitu Indonesia merdeka. Nah, itulah hasil dari kesepakatan Kongres SI yang diselenggarakan di Bandung. Hasil kongres tersebut menunjukkan bahwa SI ini mulai berhaluan politik, ya, meskipun pada dasarnya atau pada awalnya organisasi ini bersifat non politis. Nah, karakteristik tersebut muncul dari sikapnya yang lantang dalam menentang ketidakadilan dari pemerintah kolonial Belanda. Sikap SI yang mulai berhaluan politik ini ternyata membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda sendiri. Nah, sehingga pada waktu itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia yang bernama Jenderal Itenboeng ini menolak pengajuan SI sebagai organisasi yang berbadan hukum. Artinya apa? Organisasi SI ini merupakan organisasi yang terlarang, ya. Karena apa? Bersifat politis dan mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi seiring dengan perkembangan, ya, akhirnya pada tahun 1916 itu SI Pusat itu mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda dengan terbitnya surat badan hukum yang menyatakan bahwa SI ini bukan organisasi terlarang. Nah, setelah pemerintah kolonial ini menyetujui pembentukan dari SI ini, maka SI berubah menjadi partai politik dan menempatkan Cokro Aminoto dan Abdul Muiz untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Volksraad, yaitu tepatnya pada tahun 1917. Karena sikap SI yang sangat kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda serta menentang kapitalisme telah menarik simpati dari seorang tokoh Marxisme atau tokoh komunis yang bernama Snevliet. Snevliet ini merupakan
tokoh yang membawa ajaran Marxisme ke Indonesia pada waktu itu ya. Jadi ya ini berasal dari sebuah organisasi yang dinamakan ISDV. Nah, dari ISDV ini Snefli ini mencari massa atau mencari pendukung dengan cara menyusup dalam keanggotaan SI dan berhasil membujuk atau merekrut dua orang yang militan pada waktu itu bernama Semaun dan Darsono, yang kelak nanti akan bergabung juga tokoh yang bernama Tan Malaka dan Alimin. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, anggota ISDV di SI ini mulai mengkritis keras sikap dari Sarekat Islam atau SI. Ia menyatakan bahwa SI ini terlalu kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, sedangkan ISDV ini menginginkan agar SI ini tidak kooperatif atau non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka SI ini terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah dari kubu nasionalis religius atau dikenal dengan nama SI Putih yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Yang kedua adalah dari kubu ekonomi dogmatis atau sering disebut juga dengan SI Merah yang berhaluan komunis dan dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Nah, melihat perpecahan di SI tersebut, pada akhirnya Sarekat Islam ini mengambil tindakan yang tegas. Jadi pada waktu itu kubu dari golongan kiri atau SI Merah ini dikeluarkan dari keanggotaan SI, dan yang kemudian setelah dikeluarkan dari SI, maka SI Merah ini mendirikan sebuah organisasi Perserikatan Komunis Hindia Belanda. Nah, dari Perserikatan Komunis Belanda ini nanti maka akan tumbuh menjadi sebuah Partai Komunis Indonesia atau PKI yang kita kenal sebagai Partai Komunis Indonesia. Nah, itulah sekilas dari gambaran umum mengenai organisasi Sarekat Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 18 November tahun 1912. Asas perjuangan dari organisasi Muhammadiyah ini adalah berasaskan agama Islam dan kebangsaan dengan sifatnya yaitu yang non-politis dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah ini juga mempunyai tujuan yang jelas. Nah, tujuan tersebut terangkum dalam 2 poin. Nah, yang pertama adalah memajukan pendidikan dan pengajaran yang berlandaskan agama Islam. Yang kedua yaitu adalah memberikan sebuah pengetahuan dalam bidang agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara mendirikan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah, ya, mulai dari TK, terus lagi ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan sampai perguruan tinggi. Yang kedua adalah dengan membuka sebuah rumah sakit atau poliklinik, ya, yang bernaungan di bawah Muhammadiyah. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan keagamaan. Nah, itulah usaha dari Muhammadiyah untuk dapat mencapai 2 poin tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, pada awalnya Muhammadiyah ini hanya berkembang di wilayah Yogyakarta, Pekalongan, dan Semarang. Namun pada tahun 1925 ketika ada seorang tokoh, ya, yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini membawa Muhammadiyah itu sampai ke wilayah Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, yaitu di daerah Agam, ya. Di daerah Agam ini Muhammadiyah ini berkembang sangat pesat sekali, juga berkembang pesat karena sifatnya yang non politis dan kooperatif dengan Belanda. Jadi Belanda ini tidak keberatan untuk memberikan izin pendirian organisasi Muhammadiyah karena sifatnya yang kooperatif tadi. Nah, Muhammadiyah ini juga sangat mendukung terhadap adanya pergerakan nasional Indonesia yang dibuktikan dengan
memajukan bidang pendidikan dan pengajaran tadi. Jadi peran Muhammadiyah ini sangat sentral sekali dalam upaya untuk mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itulah 3 contoh dari organisasi pergerakan nasional pada periode awal perkembangan. Selanjutnya di sini kita contoh dari organisasi pergerakan pada periode nasionalisme politik. Pada periode nasionalisme politik ini ada 3 organisasi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah Indische Partij, yang kedua ada Gerakan Pemuda, dan yang ketiga nanti ada Gerakan Perempuan. Nah, organisasi Indische Partij ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh 3 serangkai ya. Jadi pendiriannya disebut dengan 3 serangkai. Siapa yang dimaksud dengan 3 serangkai tersebut? Yaitu adalah yang pertama ada Douwes Dekker, yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, siapakah itu? Yaitu Suwardi Suryaningrat atau sering disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, organisasi Indische Partij ini sifatnya adalah non kooperatif ya, jadi bersifat politis dan non kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Hal ini ditunjukkan sikapnya yang terang-terangan mengkritik tentang penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap kaum pribumi. Indische Partij ini memiliki tujuan, yaitu adalah menyatukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia, baik itu dari golongan asing maupun dari golongan pribumi. Inilah yang membedakan dari organisasi sebelumnya. Cita-cita dari Indische Partij ini untuk dapat menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, yaitu menyebarluaskan melalui surat kabar yang pada waktu itu disebarluaskan melalui surat kabar The Express dengan semboyannya yaitu Indische los van Holland, yang artinya adalah Hindia itu terbebas dari bangsa Belanda, dan Indie for Indiers, artinya adalah Hindia itu adalah untuk orang Hindia. Nah, ini adalah 2 semboyan yang sebagai ciri khas dari organisasi Indische Partij. Nah, seluruh anggota dari Indische Partij ini menyebut dirinya sebagai orang Indiers, artinya orang Indonesia. Nah, Indische Partij ini juga memperkenalkan mengenai paham kebangsaan ya. Jadi paham kebangsaan yang disebut dengan Indische nasionalisme, di mana pada paham tersebut itu tidak membedakan golongan. Jadi mereka menganggap bahwa semua golongan itu adalah setara atau sama. Nah, adapun program dari Indische Partij ini untuk mencapai tujuan tersebut dapat saya gambarkan pada sebuah tabel berikut. Jika melihat dari tujuan dari Indische Partij tersebut dan program yang dilaksanakan oleh Indische Partij ini, tentunya Belanda ini semakin mengawasi ketat akan gerak-gerik dari organisasi Indische Partij ini. Nah, oleh karena itu Belanda ini terus menolak akan pengajuan badan hukum yang diajukan oleh organisasi Indische Partij ini. Penolakan Belanda ini berdasarkan karena organisasi tersebut bersifat politis dan telah mengganggu ketertiban umum. Dan puncak dari kecemasan Belanda terhadap organisasi Indische Partij ini adalah terjadi ketika penangkapan pemimpin dari Indische Partij itu pada tahun 1913. Jadi pemimpin Indische Partij yang seperti Douwes Dekker, terus ada lagi Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, ini kemudian diadili dan dibuang di negeri Belanda. Nah, rencana penangkapan tersebut bermula ketika Ki Hajar Dewantara pada saat itu menulis pada sebuah surat kabar The Express, yaitu sebuah tulisan yang berjudul Als ik es Nederlander was, artinya adalah seandainya saya seorang Belanda. Nah, dalam tulisan tersebut memuat berbagai macam sindiran mengenai ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda di tanah Nusantara atau di tanah Indonesia.
Nah, dalam tulisan tersebut Ki Hajar Dewantara ini juga menyindir sikap Belanda yang mencari dana kepada rakyat Indonesia untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan bangsa Belanda dari jajahan bangsa Prancis. Nah, selanjutnya pada tahun yang sama, pemerintah Belanda ini menyatakan bahwa organisasi Indische Partij ini merupakan organisasi terlarang. Nah, melihat keadaan tersebut, maka Indische Partij ini merubah namanya menjadi organisasi Insulinde. Nah, akan tapi perubahan tersebut itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1919, organisasi Insulinde ini berganti nama lagi menjadi Nasionalis Indische Partij atau disingkat NIP. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nasib dari para pemimpin Indische Partij tadi yang diasingkan atau ditangkap ke negeri Belanda. Ternyata pada tahun 1914 Dr. Cipto Mangunkusumo ini kembali dipulangkan ke negara Indonesia. Hal ini karena pada waktu itu Dr. Cipto Mangunkusumo ini menderita sakit. Sedangkan Suwarti Suryaningrat itu dan Douwes Dekker itu dibebaskan atau dipulangkan ke negara Indonesia pada tahun 1919. Nah, di sini Douwes Dekker setelah kembali ke Indonesia ini tetap terjun ke dunia politik. Sementara Suwarti Suryaningrat ini lebih berfokus ke arah pendidikan dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Taman Siswa. Nah, itulah singkat dari organisasi Indische Partij. Selanjutnya yang kedua itu ada namanya Gerakan Pemuda. Jadi organisasi Gerakan Pemuda ini sebenarnya sudah ada sejak Budi Utomo itu berdiri. Akan tetapi karena adanya ketidakpuasan ketika bergabung pada Budi Utomo, di mana pada gerakan Budi Utomo, pada organisasi Budi Utomo itu yang lebih dominan itu adalah para golongan tua. Jadi para priayi, kaum bangsawan ini suaranya lebih dominan, sedangkan kaum pemuda ini tergeser akan suara dari golongan tua. Melihat realitas tersebut, maka golongan pemuda ini membuat suatu inisiatif untuk dapat bergerak secara mandiri. Jadi istilahnya adalah mendirikan sebuah organisasi sendiri, yang semula gerakan itu dibentuk secara informal melalui solidaritas dan kemudian menjelma menjadi sebuah gerakan besar yang bersifat politik dan bernuansa kebangsaan. Gerakan pemuda yang pertama kali muncul pada saat itu adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini didirikan pada tahun 1915 oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di gedung Stovia Batavia. Trikoro Darmo ini nanti yang akan menjadi cikal bakal Jong Java, dan nanti akan muncul juga yang namanya Jong Celebes, terus ada lagi Jong Sumatran dan lain sebagainya. Dan Trikoro Darmo ini juga memiliki visi yang sangat mulia sekali. Yang pertama adalah sakti. Sakti di sini yang dimaksud adalah bahwasanya Trikoro Darmo ini memiliki misi, yaitu untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dan untuk memperoleh kekuasaan. Yang kedua yaitu adalah budi. Budi ini maksudnya adalah bersikap bijaksana. Dan yang ketiga yaitu adalah bakti, atau dapat diartikan sebagai kasih sayang. Untuk lebih lengkapnya pada materi Gerakan Pemuda ini nanti akan saya bahas pada video selanjutnya yang berjudul mengenai menuju Sumpah Pemuda. Karena apa? Pada Gerakan Pemuda ini adalah nanti menjadi tonggak lahirnya Sumpah Pemuda. Untuk itu, untuk yang Gerakan Pemuda nanti silahkan disimak pada tayangan berikutnya. Selanjutnya langsung kita lewati saja organisasi ketiga, yaitu ada Gerakan Perempuan. Munculnya Gerakan Perempuan ini tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia pada abad pertengahan, yaitu abad 19, bahwasanya perempuan pada saat itu sangat tertinggal dari para kaum lelaki. Jadi terutama dalam hal bidang pendidikan. Pada waktu itu sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu lebih banyak kesempatannya untuk para lelaki, sedangkan para perempuan ini kesempatan untuk memperoleh pendidikan itu sangat terbatas, dan mereka hanya terbatas untuk mengurusi rumah tangga. Maka dari itu pada saat itu muncullah tokoh perempuan yang bernama Raden Ajeng Kartini untuk dapat memperjuangkan nasib dari kaum perempuan. Jadi Raden Ajeng Kartini ini merupakan seorang bangsawan. Akan tetapi meskipun ia bangsawan, ia sangat merakyat sekali. Dan ia mempunyai kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan sampai di negeri Belanda. Nah, di negeri Belanda ini
Raden Ajeng Kartini ini menulis sebuah korespondensi atau sebuah surat, dan surat itu kemudian dikumpulkan dan dibuat sebuah buku yang kelak buku itu nanti akan diterbitkan. Nah, dari beberapa surat tersebut yang paling terkenal itu adalah surat yang berjudul Door Duisternis tot Licht, atau kalau terjemahkan artinya adalah habis gelap terbitlah terang. Nah, dalam suratnya tersebut ia menuangkan sebuah pemikiran atau gagasan bahwa kaum perempuan ini harus setara dengan kaum laki-laki, dan kaum perempuan ini juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, pemikiran dari Raden Ajeng Kartini ini mendapat tanggapan yang positif dari berbagai perkumpulan kaum perempuan. Nah, akhirnya banyak dari kaum perempuan ini yang mendirikan sebuah sekolah yang khusus untuk kaum perempuan. Selain itu, selain Raden Ajeng Kartini, nanti juga muncul tokoh seperti Dewi Sartika. Dewi Sartika nanti juga akan mendirikan sebuah perkumpulan yang dinamakan dengan Perkumpulan Keutamaan Istri. Sementara Raden Ajeng Kartini ini nanti juga mendirikan sebuah sekolah Kartini yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Nah, gerakan perempuan ini terus berlanjut sampai tahun 1941, karena ke Indonesia banyak organisasi ini yang dilarang oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Jadi organisasi perempuan ini juga turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Nah, itulah materi pada hari ini yang akan bersambung pada materi di tayangan berikutnya. Jadi kalau yang materi pertama ini hanya pada periode awal perkembangan dan periode nasionalisme politik, maka yang tayangan kedua nanti akan bersambung pada periode radikal dan periode bertahan. Nah, sebelum menutup pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi patuhi protokol kesehatan. Marilah kita bersama untuk memutus rantai persebaran COVID-19 dengan melakukan langkah sederhana seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.